kita akan nih ya review atau kita akan duetin ya dua produk Mr. Golok ya, Gold Peace Full Tank bahan Sultan Elmac versus N695 Mr. Golok Elmac. Masya Allah ya, begitu rapi ya. Bila Elmac ini, Gold Peace Elmac ini, jadi dia memiliki ya ketebalan micro bevel 0,5 mm. Masya Allah. Nih, kita lihat gergesnya ya. Masya Allah. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Nah, ini adalah konten yang sangat spesial karena kita akan nih ya review atau kita akan duetin ya dua produk Mr. Golok ya, Gold Peace Full Tank bahan Sultan Elmac versus N695. Nah, yang Sultan Elmac ini full kayu ebony hitam atau kita sebut sebagai black jet ya. Kemudian yang N695 ini bahan mikarta plus kaidek ya. Ini kita akan review ketajamannya, kita akan review detail pengerjaannya ya. Sembari kita juga akan sharing ya rahasia besar tentang ketajaman bilah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi ya yang pertama kita mau review dulu ya. Ini adalah Gold Peace bahan Elmac ya. Ini adalah bahan powder metalurgi Elmac, yang mana bahan Elmac ini adalah bahan premium ya, benar-benar bahan premium ya. Di sini kita mau lihat dulu ya untuk detail pengerjaannya. Ini kayunya full black ebony ya, Masya Allah. Ini panjang 27 cm, full tank ya. Ini Elmac dibuat full tank ya, Masya Allah. Bener-bener sultan banget gitu. Nah, di sini untuk penguncinya kita tambahkan sarung ya, sarung kulit. Tambahkan kulit, Masya Allah. Jadi ini untuk untuk finishingnya, ini satin ya, finishing satin ya. Ini untuk ketebalan ya, kita pakai kaliper plastik ya biar aman ya. Untuk ketebalannya adalah 3,8 ya. 3,8 mili. Kemudian untuk untuk lebarnya adalah di 39 mili atau 3,9 cm. Sorry, untuk tebalnya ini adalah 3,8 mm ya. Jadi untuk tebal bilahnya adalah 3,8 mm. Kemudian untuk yang terlebarnya adalah 38 mm. Jadi hampir 4 cm ya. Untuk panjang bilahnya adalah 27 cm ya. Ini detail pengerjaannya ya. Full tank ya, Elmac, Mr. Golok Elmac. Masya Allah ya, begitu rapi ya. Nah, ini adalah pesanan dari Dr. Iwan di Banjarmasin ya. Ini untuk finishingnya adalah satin. Oke, sekarang kita akan cek ketajamannya ya. Kita akan buktikan ketajaman dari Elmac. Nah, Elmac sendiri ya, dia memiliki kandungan karbon ya di
1,7 ya persen, Masya Allah ya. Sedangkan untuk N695 itu kisaran di 0,9. Jadi ya 1,5 kali lipat lebih tinggi atau bahkan hampir 2 kali lipat lebih tinggi kandungan karbonnya dibandingkan dengan N695. Kemudian yang kedua untuk kandungan vanadiumnya ya. Vanadium itu kan dia kan tangguh ya, tangguh banget, keras, tangguh ya, juga tahan karat juga ya. Itu untuk LMAC ini itu mencapai 3% ya kandungan vanadiumnya. Ini yang membuat LMAC ini tangguh ya, kuat dan tahan aus ya. Kemudian lebih tahan terhadap aus, sorry. Nah, kemudian untuk N695 ini kandungannya sedikit, hanya di 0,2%. Jadi hampir 15 kali ya. Itu lebih tinggi kandungan vanadiumnya antara N695 dibanding LMAC. Jadi LMAC itu punya kandungan vanadium 15 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan dengan N695. Ini yang membuat harganya ini mahal ya, LMAC. Ya, for your information bahwa dengan spek yang sama ya, LMAC akan memiliki nilai investasi atau harga 2 kali lipat atau lebih mahal dibandingkan dengan N695. Jadi kalau N695 misalnya ya harganya itu di 1,5 ya, maka di LMAC untuk spek yang sama bisa 3 jutaan ya. Atau misalkan N695 2 juta, maka LMAC bisa 4 jutaan ya dengan spek yang sama, dan kita menggunakan sama-sama hardening dari ini ya, vacuum furnace ya, dengan HRC 60 HRC, 59 sampai 60 HRC, Masya Allah. Ya, kita cek ketajamannya. Ya, kita stropping dulu sebentar. Kita coba di tisu ya. Tisu Paseo. Coba langsung one play aja ya, one play. Bismillah. One play. Ini kita lihat ketajaman dari LMAC. Bismillahi wallahu akbar. Masya Allah ya. Ini enak banget tajamnya ya. Enak banget untuk baja LMAC ini ya. Gregesnya masih enak banget. Masya Allah. Nih, kita lihat gregesnya ya. Masya Allah. Ngeri. Sekarang kita cek di media yang lain, di plastik ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sekarang di kertas ya. Masya Allah, ini enteng banget, bener-bener enteng ya, tajamnya tuh enteng banget ya, tidak perlu diragukan lagi ya untuk ketajaman dan ketangguhan dari baja LMAC ini. Oke, next kita singkirin dulu di sini ya. Oke, yang kedua kita akan review ya, ini adalah bahan N695 dengan ini stylenya modern ya, style modern. Ini dengan gagangnya dari Mikarta dan sarungnya dari Kydex ya. Kita lihat pengerjaan gagang dan sarungnya begitu keren ya, begitu rapi ya, seperti ini ya. Ini rata, lempeng ya. Kemudian ini juga full tang, dan full tangnya ini udah mirror polish nih guys ya. Masya Allah, semuanya full tangnya ini ya, mirror nih ya, ajib, Masya Allah. Ini ada tag lock buat naruh di pinggang ya. Ini sudah modern banget. Oke, kemudian kita lihat bilahnya. Masya Allah ya, dengan menggunakan Kydex pun ya, ini customer minta di mirror polish ya. Mirror polish ya, ajib ya. Ini adalah
Mister Golok bahan N695 ya. Ini panjang 30 cm dan ini adalah pesanan Pak Iqbal ya di Kalimantan Selatan, Masya Allah. Oke. Kemudian untuk ketebalan punggungnya ini adalah di 3 mm ya. Di 3 mm. 3 mm. Kemudian untuk lebarnya ada di 3,9 cm. Masya Allah. Kita lihat detail ya, detail pengerjaannya ya. Sekali lagi kita lihat, Masya Allah ya, full mirror sampai ke gagang-gagangnya ya. Di sini kita pakai tribal ya di mikartanya ya, ajib, digenggamnya pas, enak banget ya. Ini panjang 30 cm. Oke, sekarang kita cek ketajamannya ya. Jadi N695 itu harganya ya, untuk spek yang sama harganya itu setengahnya dari harga Elmax ya. Jadi misalkan teman-teman pingin bahan bilah yang yang cukup terjangkau, teman-teman bisa pakai bohler N695 ya. Kalau misalnya teman-teman belum cukup dana untuk membeli Elmax ya. Si N695 ini punya kandungan karbon 0,9 ya. Jadi udah cukup tinggi ya dibandingkan dengan baja-baja per ya yang mungkin hanya di 0,6 ya, 0,6%. Kemudian untuk Elmax dan N695 dua-duanya sudah stainless ya, stainless steel. Stainless steel itu artinya itu lebih tahan, jauh lebih tahan terhadap korosif atau terhadap noda. Karena memiliki kandungan yang sama-sama antara Elmax dan N695 ini punya kandungan kromium sama-sama di sekitar 18% ya. Jadi udah masuk kategori ya stainless. Cuman sekali lagi stainless yang dimaksud adalah stainless high carbon ya. Jadi ini sangat berbeda dengan bahan-bahan baja ya. Untuk selain untuk tool steel ya atau pisau. Jadi kalau untuk kita ngomong stainless steel tapi bukan untuk ranahnya bukan untuk bahan untuk tool steel atau untuk pisau, maka ya tentunya karbonnya kandungan karbonnya itu ya kurang dari 0,5 biasanya ya. Tapi ini adalah khusus ya baja-baja yang dipakai untuk tool steel dan stainless. Jadi ini adalah high carbon stainless steel. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk sekedar tambahan informasi. Ya, kita cek ketajamannya di kertas ya. Ini juga enak banget ya tajamnya ya. Tuh, tajamnya enak banget. Kemudian di plastik. Tuh, Masya Allah ya. Oke. Kemudian di tisu, kita coba cek di tisu apakah setajam Elmax ya. Tadi kita sudah sudah buktikan ketajaman Elmax-nya ya. Sekarang bedanya tuh apa dengan N695 ya. Kita coba di stropping lagi. Oke. Ini untuk one ply ya, enak juga ya tajamnya ya, walaupun tidak seenteng ya bukaannya si Elmax ya. N695 ini juga bagus. Nah selanjutnya ya yang teman-teman tunggu-tunggu adalah ya salah satu rahasia besar tentang ketajaman yang ingin saya sharing ya ke teman-teman semua. Apa itu? Bahwa ya kita ngomong tentang rahasia ketajaman itu ada banyak ya. Yang pertama tentunya adalah dari grade asahannya. Semakin tinggi grade asahan maka dia akan menciptakan ujung ya
keruncingan yang lebih runcing secara mikroskopis. Artinya dia memiliki penetrasi atau tekanan atau impuls yang lebih besar, ya. Ya, gayanya dia lebih besar gitu. Jadi gayanya dia memiliki tekanan yang lebih besar dan gaya yang lebih kecil, ya. Gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Jadi seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi grid asahannya, tentunya dia akan menciptakan gaya tekan yang lebih besar gitu. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah sudut asah, ya. Sudut asah, ya, kita sudah tahu sudut asah itu ada di 15 derajat, 20 derajat, ya, 10 derajat. Itu semakin kecil sudut asahnya, ya, dia akan semakin runcing, yaitu semakin flat, ya. Semakin flat, ya. Tapi di sini juga sudut asah itu akan sangat berpengaruh terhadap ketangguhan, ya, ketangguhan dari mata tajamnya, ujung mata tajamnya, atau edge retentionnya itu sangat berpengaruh, ya, dari sudut asah ini, ya. Sudut asah ini sangat mempengaruhi dari edge retentionnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sepuhan, ya. Sepuhan yang terlalu tua itu juga akan membuat si bahan ini menjadi getas, ya. Kemudian dia akan lebih rapuh, ya. Atau misalnya sepuhan yang terlalu muda, dia akan mudah rolling, ya. Mudah rolling. Nah, bedanya antara bahan premium dan bahan yang biasa adalah bahwa bahan premium itu akan memiliki ketangguhan, ya. Misalnya Elmax sama N695. Jadi Elmax itu akan memiliki ketangguhan yang lebih besar dengan spek geometri yang sama. Artinya, ya, Elmax ini bisa, ya, mungkin kita lebih tipiskan lagi, ya, untuk untuk geometrinya, untuk mendapatkan, ya, sekedar mendapatkan hasil kualitas yang sama. Karena di sini maksudnya kualitas yang sama dengan bahan di bawahnya, seperti bahan N695, ya. Karena, ya, dia memiliki komposisi kimia yang lebih bagus, ya. Nah, cuman, ya, ada satu rahasia besar, di mana ini rahasia tentang ketajaman yang jarang, ya, di-sharing, bahwa ketajaman itu juga sangat berpengaruh, ya, sangat dipengaruhi oleh ketebalan dari mata tajam atau microbevelnya, ya. Jadi microbevel itu ada di bagian sekitar, ya, 1,5 sampai 2 mm dari mata tajam, ya. Jadi seperti ini kita ukur. Ya, ini jarang sekali di sharing sama teman-teman, sama senior-senior, ya. Nah, contohnya adalah bilah Elmax ini, Goldfish Elmax ini. Jadi dia memiliki, ya, ketebalan microbevel 0,5 mm, ya. Yang kedua, untuk yang N695 ini, ya, dia memiliki ketebalan yang hanya di 0,2 mm, ya. Jadi secara geometri, ya, yang N695 ini jauh lebih ramping, ya. Makanya tadi untuk ketajamannya hampir mengimbangin Elmax, ya. Cuman saya bisa pastikan bahwa untuk ketangguhannya, ya, akan berada di bawah Elmax, ya. Karena ini Elmax ini dia untuk ketajaman yang sama dia bisa dipertebal, ya, hampir 2 kali lipat di mata tajamnya, ya. Tentunya ini kenapa? Karena dia memiliki ketebalan punggung yang berbeda. Jadi si Elmax ini 3,8 mm, sedangkan yang N695 ini adalah 3 mm. Jadi seperti itu, ya, guys, ya. Semoga bisa dipahami, ya, untuk penjelasannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, dengan ketebalan dengan lebar bilah yang sama, ya, 3,8 cm, ya, tadi kita sudah ukur, apakah ketebalan microbevelnya dapat lebih ditipisin? Jawabannya adalah bisa, ya, guys, ya. Caranya adalah dengan istilahnya, kalau teman-teman ngomong itu beveling atau profiling, atau, ya, orang biasa ngomong ngeflatin, ya. Jadi di sini dipapras.
Jadi pas ngasah itu kita kenain sekitar ya 25% dari lebar bilahnya kita flatten lagi ya, kita tipisin lagi agar mendapatkan mendapatkan tekanan yang lebih bagus, daya penetrasi yang lebih bagus. Jadi kita tipisin di ya area 2 mm dari mata tajam untuk mendapatkan ya ketajaman yang lebih maksimal ya. Nah, yang kedua adalah sialnya bahwa bilah yang sering diasah ya, maka tentunya ya dia akan berkurang untuk lebar bilahnya ke arah atas. Nah, karena ini adalah fake grain, maka semakin ke atas, maka ketebalan microbevelnya akan semakin tebal ya. Dengan sudut asah yang sama, tentunya ketebalan tadi yang kita ukur akan semakin tebal sehingga dia sedikit mempengaruhi ketajaman ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti sangat akan terlihat untuk bevel-bevel yang punggungnya terlalu tebal, kayak misalnya kapak atau pisau cacah tulang ya. Itu akan sangat kelihatan ya di ketebalannya. Cuman kalau untuk bilah-bilah sembelih yang dia flat, badannya flat, dia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau hanya terpapras keseringan ngasah itu di sekitar 0,3 cm atau di 3 mili ya. Kepapras 3 mili itu nggak terlalu parah lah untuk penurunan ketajamannya ya. Apalagi kalau sudah di harden dengan vacuum furnace ya, yang full gitu. Oke guys ya, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk sharing kali ini ya. Intinya semua pisau ini teman-teman bisa pesan di Mr. Golok yang kita akan coba kerjakan ya kisaran 2-3 bulan ya. Mohon bersabar. Kita akan kerjakan dengan dengan waktu yang ada 2-3 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi harapannya ya dengan waktu 2-3 bulan ini ya, dengan antrian yang ada di kami juga, kita bisa menghasilkan ya produk-produk yang berkualitas. Oke guys, terima kasih sudah support channel Mujiono Ahmad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.